Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di videocast Parenting. Ketemu lagi sama saya Suryadi atau teman-teman manggil saya Uya. Senang banget kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan dan juga diterima dengan baik ini masih di YPAC loh sebenarnya, jadi masih di YPAC. Dan hari ini saya dapat waktu khusus spesial boleh ngobrol sama Pak Agus. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat dan harus tetap semangat. Sehat dan harus tetap semangat, apalagi di masa-masa seperti ini. Ya. Sehat dan semangat itu penting banget ya. Nomor satu Gitu ya. itu untuk imun. Untuk imun benar. Iya. Untuk imun. Apalagi kayak Pak Agus ini kalau saya lihat semangatnya begitu membara, obrolannya banyak. Dan kenapa kok kayaknya boleh banget nih ngobrol sama Pak Agus? Karena ceritanya banyak. Ceritanya banyak dan secara personal kami dan tim kok kayaknya bakal seru banget ya ngobrol sama Pak Agus gitu ya. Ini kan Pak Agus selaku Direktur Pelaksana ya Pak ya? Iya. Direktur Pelaksana dari YPAC Jakarta. Iya. Udah berapa lama Pak berarti mengabdi di YPAC Jakarta Pak? Saya sudah 25 tahun lebih di YPAC Jakarta. Jadi Seperempat abad ya Pak? Seperempat abad, separuh dari usia saya ya. Separuh dari usia saya. Oke. Waktu mengabdinya separuh dari usia Bapak? Iya, iya. Ketebak ya saya, aduh ketahuan banget. Saya ngitung langsung Pak. Berarti Pak 25 tahun yang lalu awal perjumpaan dengan YPAC Pak? Saya ketemu YPAC itu pertama kali karena tugas sekolah. Tugas kuliah. Iya. Kuliah ambil apa sih Pak? Saya kuliah mengambil jurusan pendidikan khusus, yaitu tentang pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada waktu saya kuliah itu S1-nya tuh jarang. Nah itu dia. Karena dulu jurusan itu lebih diisi oleh D3 dari SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Oh. Nah, tapi sekarang SGPLB sudah ditutup oleh pemerintah D3-nya, lalu mereka semua ke level S1. Gitu. Oh. Nah, pada waktu saya kuliah itu pertama kali saya memang sesuatu yang nggak tahu banget tentang PLB itu apa, tapi yang saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan anak-anak dengan kondisi spesial. Itu aja. Di situ saya nyemplung, saya baru tahu kondisi spesial itu seperti apa. Yang saya tadinya taunya cuman yang nggak bisa melihat, saya sebutnya buta gitu loh ya. Atau yang nggak bisa ngomong, atau bahasa dulu orang ada yang bilang katanya gagu, yang seperti itulah, yang ketemu sehari-hari. Tapi kemudian setelah saya kuliah, saya tahu bahwa ternyata luas sekali. Nah, karena saya kuliahnya di Bandung, tugas-tugas kuliah pasti ketemunya di Bandung. Oke. Nah, saya dapat tugas, saya bilang, boleh nggak saya mau prakteknya ini nggak di Bandung gitu. Dosen saya bilang, kamu bisa tanggung jawab sendiri karena kamu kan teman-temannya di Bandung. Kami waktu itu satu angkatan hanya 12 orang. Oh. Sedikit, sedikit iya. kok kuliah jurusan itu. Terus boleh deh, punya saudara, ada, saya mau ke Jakarta, ada tante saya gitu. Boleh kamu berangkat ke Jakarta, asal kamu urusan sendiri. Jadi memang kan nggak ada pembekalan, nggak ada titipan dari kampus, nggak ada apa seperti kita yang lain-lain kalau tugas kuliah kan begitu. Saya benar-benar mandiri tuh. Datanglah saya ke Jakarta, ketemu YPAC Jakarta, gitu. Ketika datang ke YPAC Jakarta, belum seperti ini, gitu. Dan saya disambut dengan sesuatu yang benar-benar spesial, tidak terbayangkan, dan membuat saya jatuh cinta pertama kali. Dan di situ saya pada kuliah selama 3 tahun lebih itu kan sudah kenal dengan dunia disabilitas ya. Yeah. Tapi jatuh cintanya saya tuh justru di YPAC, gitu loh, di Kok YPAC bisa, Jakarta. Pak? Susah sih kalau ngomong klik tuh kan susah. Iya, ya. iya. Kliknya itu di sini karena kebetulan anak-anaknya yang pada waktu itu kalau saya bilang challenging gitu loh. Mereka tuh luar biasa gitu loh. Yang saya dapat sesuatu yang beda dari yang saya temukan di Bandung. Jadi mungkin karena saya dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat saya wow gitu loh. Wow-nya bukan wow kok menderita banget, bukan gitu, tapi wow kok nantangin banget nih gitu loh. Nah, jadi tugas saya
sebetulnya mungkin hanya 25% dari situ. Selebihnya tuh justru di luar itu yang membuat saya akhirnya tertarik gitu. Nah, itulah yang mengikat saya. Jadi kalau saya bilang awalnya saya masih relawan datang ke YPAC mahasiswa, oke, saya nyoba-nyoba ada kegiatan sambil saya menyelesaikan tugas kuliah saya, boleh nggak gitu. Boleh Sampai keterusan sekarang. sampai 25 tahun Sampai sekarang gitu ya. Gitu. Oh, Pak, mau nanya. Masih anak-anak yang waktu Bapak ketemu 25 tahun yang lalu masih ada yang keep kontak gak Pak sampai Oh, sekarang? masih. Oh gitu. Masih. Usianya udah berapa tuh Pak? 30-an ya. 30-an mereka, 40-an. Oh. 30-an lah, 30-40. Pak, ini saya loncat sedikit ya Pak, Iya. karena ini langsung muncul di otak saya. Kalau yang 25 tahun itu ketemu sekarang masih kontekan gitu ya, masih baik hubungan Pak ya? Masih datang ke rumah saya. Oh, Masih datang ke rumah saya. masih Bawa silaturahmi. anak istrinya. Anak istrinya? Iya. Lebaran kemarin ada yang mau datang, tapi saya tahan. Lagi Gitu, pandemi. karena lagi pandemi. Tapi sebelum Lebaran kan kondisinya masih lumayan kondusif ya. Awal 2021 ini kan lumayan kondusif. Itu mereka datang. Tapi ketika Lebaran mau halal bihalal, saya nggak bisa kasih izin. Iya. Saya aman, tapi saya Keluarga. khawatir merekanya. Iya Di benar, perjalanan sama-sama saya lah tidak ya. tahu, iya. Pak, kalau kayak gitu berkeluarga, apakah ini saya nanya loncat-loncat nggak apa-apa ya Pak ya? Silakan. Kalau kayak gitu Pak, berkeluarga, apakah keluarga Pak minimal pasangannya itu kondisinya sama dengan dia atau gimana Pak? Ada yang sama, ada yang tidak. Yang tidak ini sifatnya Biasa dengan yang kita seperti Oh, gitu? biasa, iya. wah ini cinta sejati ya Pak ya? Maksudnya ternyata memang bisa baik-baik aja gitu di masyarakat ya Pak ya? Jangan salah, jodoh kan yang ngatur Tuhan. Iya benar sih Pak. Iya. Makanya saya bersyukur saya akhirnya diaturin dapat gitu ya. Jangan lihat casing. Jangan lihat casing bener. Jangan lihat casing, lihat dalamnya, usahanya. Saya yang nggak kebayang apa? Kalau anak saya sama menyebutnya anak ya. Iya kebetulan. wajar guru Pak. Dulu anak-anak itu sampai sekarang manggil saya tuh ayah. Oh. Jadi membahasakan ayahnya mereka itu papa. Ada yang manggil papa, manggil babeh gitu. Kalau manggil ke saya jadi ayah. Iya, Jadi iya, dia iya. cari terminologi kata untuk seorang ayah yang bukan dobelin orang tuanya Iya. gitu lah. Manggil saya ayah. Buat saya ke mereka itu adalah tantangan yang saya selalu saya tanya sama mereka itu adalah calon mertuamu nerima apa enggak gitu. Nah, iya. Jadi buat saya itu gitu loh. Jawabannya apa Pak? Ya mereka bisa kok sampai sekarang Iya sih. nyatanya. Itu pengaruh ke anak gak sih Pak? Maksudnya apakah misalkan yang satu cerebral palsy, satu tidak cerebral palsy dan tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada disabilitas apapun, anaknya Ada yang turun, ada yang tidak. oh. Ya. Sekali lagi kalau buat saya pribadi mungkin secara ilmu kedokteran itu ada aturannya lah ya. Mm-mm. Kemungkinannya. Iya. Tapi saya selalu percaya sudah deh jalanin aja, pasrah Iya. saja main di atas. Benar. Itu kan kado. Tuhan pasti kasih kado yang luar biasa buat kalian. Dan saya tidak pernah bilang bahwa kamu jangan menikah, kamu jangan cari pasangan yang sama-sama disabilitas. Cinta tuh nggak bisa ngelihat itu. Rezeki, jodoh, maut itu Tuhan yang kasih. Dan gift, amanah berupa anak itu juga Tuhan yang kasih. Jadi jangan mikir dulu sampai terlalu jauh. Benar. Nggak akan bisa ada yang nebak. Benar. Gitu. Kalau sudah mikir terlalu jauh, yang ada hidupnya tambah susah. Iya, benar, Kepikiran terus nggak jadi. Iya, benar, Nah, benar. ya kan? Itu aja. Nah kan bedanya kalau ngobrol sama yang sudah senior dengan pengalaman banyak itu tuh ada siraman-siraman rohani dan juga motivasi untuk kita semua gitu ya. Pak, Oke, tadi yang menarik gini Pak, kalau ngomongin ini, kapan hari saya ngobrol sama Pak Jerry, itu dikatakan bahwa perlu ada shadow atau ada yang support untuk adik-adik atau teman-teman dengan cerebral palsy. Ya. Kalau kondisi seperti ini, supportnya sudah berubah dari orang tua menuju ke keluarganya, pasangannya, anaknya, dan Iya. lain-lainnya gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi gini ya, kalau kita bicara cerebral palsy, itu adalah kondisi yang unik. Artinya kita tidak pernah bisa membuat kesamaan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Ya,
amat sangat individual gitu loh. Karena kelainan yang terjadi di otak itu nyerempetnya kemana-mana dan kita tidak pernah tahu akan nyerempetnya di bagian apa. Kita nggak pernah bisa bilang bahwa yang di otak kita tuh nanti bakal gejalanya munculnya sama gitu tuh. CP rumahnya, kotaknya, tapi apa yang dialami itu beda-beda. Gitu loh ya. Nah, termasuk dengan ini gitu loh. Jadi supportingnya juga pasti beda-beda. Nah, kalau bicara supporting dengan kondisi CP ini, nggak pernah kita bisa membuat, oh kalau anak CP berarti harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Enggak ada sakleknya. Enggak. Amat sangat tergantung bagaimana kalau saya pribadi selama, ngomong lagi ya 25 tahun. Jadi saya pada awal itu saya di sini termasuk orang yang saya kalau bilang saya terus terang. Saya selalu nggak mau ngomong belakang, termasuk dengan orang tua. Saya bilang kepada orang tua, karena klien saya adalah bukan si anak. Klien saya adalah keluarga, si orang tua. Kenapa? Saya bilang, percuma kita kasih pendidikan, percuma kita kasih support terapi, percuma dibantu alat segala macam, kalau keluarga tidak mendukung. Jadi, saya bilang, sekolah berapa jam sih di sekolah? Saya tanya sama kamu. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oke, 6 jam sampai 8 jam lah paling banyak 6 gitu ya? sampai 8 jam. Sehari berapa jam? 24. Sisanya kemana? Ada tidur 8 jam, Pak. Oke. Tidurnya di mana? Di rumah. Oke, saya tanya sekarang yang sisanya itu mereka ada di mana? Mayoritas di rumah, Pak. Ada di rumah. Jadi harus kita bayangkan bahwa 8 dalam skala 24 itu dia sepertiga ya. 2/3-nya itu dia ada di mana? Yang harus di-empower itu selain si anak. Anak di-empower oleh kita, di lembaga, di sekolah. Sementara 2/3 anak itu ada di mana? Itu juga tidak boleh lepas dari empower. Nah, mengedukasi keluarga bagaimana bisa menerima dia di 2/3 waktunya untuk sisa hidupnya dia. Itu. Apalagi weekend juga kan full day ya, Pak? Bareng-bareng ya? Kira-kira seperti itu. Oke, nah luar biasa ya. 25 tahun pengalaman Pak Agus. Apa yang buat Pak Agus bertahan selama 25 tahun kan tadi ngeklik gitu ya Pak. Kok bisa secinta itu sih Pak? Cinta sama YPAC Jakartanya apa? Cinta sama apa aja sih Pak sebenarnya? Buat saya ada 3 hal yang harus kita ingat kalau kita mau bekerja. Yang pertama adalah komitmen. Saya harus punya komitmen pada apa yang akan saya kerjakan. Saya nggak usah mikir itu gaji orang, pekerjaan saya, pekerjaan orang lain, level, kedudukan, saya nggak ngomong itu. Di posisi apapun kita punya komitmen atau tidak. Nomor 1. Ya. Nomor 2, nyaman. Nyaman itu nggak bakal didapatin kalau nggak kita yang cari. Nyaman nggak akan dapatkan kalau kita nggak nyari. Iya. Jangan berharap kita kerja di satu tempat, dimanapun kita kerja, bayangan kita, oh kalau kita kerja di gedung perkantoran, ruangannya modern dengan furniture yang alat gitu kekinian, yang ya. keren, kita pasti nyaman. Belum tentu. Nyaman itu tidak dengan environment seperti itu. Hubungan dengan teman kerja, enak atau tidak, klik atau tidak, nyambung atau tidak, itu tuh pengaruh banget. Dan nyaman itu tidak didapatkan, tapi kita cari. Jadi jangan aneh, kalau saya dulu, saya memang orangnya seneng pernak-pernik. Saya seneng nata-nata. Kelas itu saya rubah seperti apa yang saya mau. Karena apa? Saya akan menghabiskan setengah hari saya itu di situ. Saya mau ruang itu menjadi ruang saya. Jadi kalau ada murid datang, dia bertamu ke rumah saya. Saya harus menjamu tamu dengan nyaman kan? Jadi murid saya kalau datang sekarang kayak kita bertamu, datang ke rumah orang, tapi rumahnya nggak membuat nyaman, tamunya betah nggak kira-kira? Nggak betah. Nggak kan? Saya pun begitu. Saya buat nyaman, tamu, murid-murid itu datang ke saya, dia rasanya homey gitu. Dia lupa dengan susahnya, dia lupa sama repotnya, dia lupa sama disabilitasnya gitu. Gitu aja. Nah itu komitmen sudah, nyaman sudah, ya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita mau tanggung jawab nggak sama pekerjaan kita. Itu aja sih kalau buat saya.
Tanggung jawab itu artinya apa? Apapun yang tugas yang menjadi tugas kita, itu kita selesaikan. Itu aja. Tinggal saya kadang-kadang memang pace untuk menyelesaikan itu beda-beda ya. Kalau lagi mood cepat, kalau lagi mood mungkin agak lambat gitu ya, atau nggak selesai gitu, ya nggak apa-apa. Saya akan mengawinkan dengan nyaman ini. Kalau perlu saya minta tolong teman saya, gitu. Ketemu klik. Barangkali memang saya nggak bisa di bagian itu, teman saya bisa bantuin gitu. Tapi saya jadi nyaman dengan dia, kerjaan saya nyaman dengan pekerjaan saya nyaman dengan lingkungan saya gitu. Nah dengan itu saya bisa melewati itu sampai 25 tahun lebih gitu loh. Kalau jadi ngomong itu apa tuh? Buat saya. Itu yang 3 itu. Itu saya loh ya. Oh nggak iya. Nggak tahu kalau yang lain punya pengalaman hidup masing-masing ya. Masing-masing punya pembelajaran masing-masing ya Pak. Tapi tentunya pembelajaran Pak Agus menjadi pelajaran juga buat kita semua ya teman-teman ya. Pak, kalau misalnya berangkatnya dari kelas berarti Pak Agus waktu berangkat awal mula di YPAC Jakarta sebagai guru Pak? Iya. Guru apa boleh tahu nggak sih Pak? Jadi gini, lucu. Nih, udah semangat nih suaranya nih. Lucunya, ketika saya selesai, saya itu datang ke YPAC itu, jadi sebetulnya udah dikilik-kilik kalau kata orang gitu. Ya? Dikilik-kilik tuh diiming-imingin. Yeah. Waktu saya tugas dulu, nanti kamu kalau selesai kesini aja. Gitu. Iya deh, saya bilang gitu. Tapi kan saya juga nggak mikir mau iya apa enggak gitu kan. Ya udah. Jadi begitu selesai saya datang nih ke sini gitu. Nah, ketika saya datang ke sini, waktu itu tawaran yang pertama lucu. Agus kesini aja. Saya lagi guru-guru waktu itu mau membuat, waktu itu YPAC belum ada SMP-nya. Baru TK dan baru SD? Ada TK dan SD pada masa itu di 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Jadi ketika saya datang, kita lagi mau bikin SMP. Gak ada yang bisa bahasa Inggris, dibilang gitu. Nah terus kan saya orang kuliahan gitu loh. Pada waktu itu guru-guru yang lain itu masih D3. Karena masih SGPLB. Ada yang S1 tapi S1-nya ikut yang dulu itu ada program yang mereka kuliahnya di akhir pekan gitu lah istilahnya, Sabtu Minggu gitu ya. Nah itu ada beberapa guru senior itu S1-nya seperti itu. Jadi saya datang tuh kayak darah baru kali gitu ya, diminta sama dia, kamu mah masih baru pasti bisa bahasa Inggris. Kata saya, iyalah siapa yang takut. Yang ada di pikiran saya adalah, sekompleks apa sih ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini gitu loh. 25 tahun yang lalu loh, belajar bahasa Inggris pada waktu itu masih di SMP. Ya kan? Belum kayak sekarang anak SD udah belajar bahasa Inggris, TK udah. Nah gitu kan. Jadi oke, saya terima gitu. Masuklah saya ngajar bahasa Inggris di SMP gitu loh. Tapi ternyata challenge-nya nggak di situ. Saya kemudian lebih cinta pada, ya bukan challenge ya, artinya saya orangnya seneng ngulik gitu. Jadi yang saya bilang saya cari nyaman itu adalah, ini anak-anak kayaknya kurang greget gitu. Jadi saya dengan apa yang saya pengen, saya obrolkan dengan guru-guru yang lebih senior dari saya, dikasih kesempatan, boleh, saya senang dengan seni. Jadi dari situ tuh wah challenge saya untuk ayo deh ngoprak-ngoprak istilahnya, ngasih sesuatu yang beda gitu ke anak-anak itu ada jalannya. Gitu. Jadi saya tuh lupa kalau saya tuh sudah hampir 25 tahun tuh gara-gara begitu. Saking serunya ya Pak? Seperti itu kira-kira. Jadi ngajar seni di awalnya berangkat. Nggak ngajar seni ya, tapi saya ikut dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni. Gitu loh. Jadi saya bukan guru seni, bukan. Tapi misalnya saya tidak jadi penyanyi, tapi saya tahu bagaimana nyanyi yang benar. Paling tidak falas lah, tidak bikin sakit kuping. Anak-anak belajar nyanyi, guru seninya ada, saya temenin. Saya ajarin, gurunya bilang ayo kita belajar tempo, saya ajarin belajar tempo, saya temenin. Dia ngajarin apa sih? Ngajarin ketukan gini-gini. Saya ngajarin sama anak-anak, saya duduk di sampingnya, saya temenin gitu. Seneng kutak-kutik, bikin-bikin kayak begini-gini nih misalnya gitu ya. Saya seneng nemenin, ngulik, nemenin gitu. Nanti saya kasih ide, buatnya dari yang ini dong, atau colornya dengan yang ini dong gitu. Jadi selalu ada yang saya kepengen nyoba aja, karena kebetulan memang passion saya tuh dengan hal-hal yang berbau seni gitu loh ya. Nulis, puisi, nari, nyanyi gitu-gitu. Bukan saya jago,
Tapi saya suka Iya, gitu. iya. Saya ngajak anak-anak saya nonton pameran. Oh, Nggak salah pameran loh. seni. Anak YPC kita ajak ke Galeri Nasional, betul. Pinter doi itu. Nah, Untung iya ada itu. dia. Kan suka ada di situ. Kenapa? Karena dia akses. Anak-anak YPC kan pakai kursi roda. Mm-mm. Jadi saya kalau ngajak mereka pergi, harus saya Gampang. lihat dulu yang kira-kira bisa mereka datang. Aksesibel ya. Nah itu. Oke. Saya ajak ke situ. Saya pelukis enggak. Tapi saya ajak aja mereka keluar dari comfort zone mereka. Untuk melihat dunia. Keluar kayak begitu tuh, yang mereka nggak tahu pameran tuh kayak apa sih gitu. Iya. Diajak jalan. Terserah nanti kemudian mereka dapat sesuatu di situ. Pulang mereka, Pak, saya kepengen melukis ini atau saya pengen nulis tentang ini. Who knows? Iya. Ide itu bisa dapat dari mana aja. Benar. Tapi kalau mereka nggak dikasih kesempatan seperti itu, nggak distimulasi. Nah itu stimulasinya saya dari segi edukasi adalah begitu. Iya. Anak ini harus ketemu, melihat sesuatu yang berbeda. Iya, benar. Dari situ mereka akan berkembang sendiri. Bener. Oh, ini menarik karena kemarin ini saya nonton itu fotografer Darwis Triadi ya Pak. Oh, iya. Pak Darwis sama Deddy Kobusier tuh. Dia bilang belajar foto disuruh jalan-jalan, disuruh hidup. Disuruh ngobrol sama orang, bukannya belajar teknik foto tapi malah ngobrol sama orang, karena nanti yang kamu foto itu orang, dunia kamu bisa meng-capture itu dari mana, dan ini yang dilakukan sama Pak Agus gitu ya Pak. Dalam lingkup konteks saya pendidikan gitu ya. Pak, kalau sukanya seni, musik, lah kok ngambil pendidikan tingginya malah luar biasa. Enggak, jadi itu kan nggak boleh kah seorang dokter punya passion di bidang lain? Boleh. Ya itulah, samalah. Jadi saya nggak perlu jawab. Tapi Pak di 25 tahun yang lalu Pak, jangankan 25 tahun yang lalu Pak, 2021 sampai 2025, kayaknya jurusan itu bukanlah jurusan yang populer dan semua orang, jangan-jangan juga bahkan banyak yang nggak tahu ada pendidikan di area situ. Sekarang kok Pak sudah Agus banyak ya? Sudah lebih banyak ya? Iya, Kok sekarang 25 tahun yang lalu Pak Agus bisa tahu, tertarik dan mendalami gitu Pak? Pada waktu itu saya dulu namanya si penmaru. Apa tuh Pak? Saya lupa singkatannya waktu mau masuk perguruan tinggi lah. Oh. Kalau sekarang kan SBMPTN, Iya. dulu namanya si penmaru zaman saya itu ya. Nah itu saya dari jurusan IPA. Dapat 3 kesempatan pilihan. Pilihan apa. Pilihan saya adalah 1, saya suka hal-hal yang berbau kedokteran. Yang kedua, saya suka hal-hal yang berbau psikologi. Nah, saya cari yang kombinasi dari ini. Jadi kalau belajar di jurusan saya, jangan kaget. Sebagian dosen saya itu sekitar 25% adalah dokter. Jadi saya belajar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di PLB ini kita ngajar orang-orang dengan kondisi begitu, itu kita harus tahu jangan-jangan kita salah melakukan sesuatu. Itu diajarin dari Dokter Syaraf. Saya dulu kuliahnya bareng sama mahasiswa kedokteran Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Dosennya sama gitu, tapi beda tahun angkatannya gitu loh ya. Ketemu, saya harus datang ke sana. Saya waktu itu hanya berempat bareng dengan mereka. Saya di sini still yakin aja deh. Still yakin aja. Toh orang juga nggak nanya kamu dari mana gitu. Tapi yang penting saya belajar itu, dan itu ternyata jurusan ini ternyata menurut saya Allah ngasih saya ke sini pun sebenarnya ada niatnya. Ternyata mengawinkan antara dua hal yang saya sukai di dalam satu. Kalau saya dokter saja mungkin saya nggak akan ngambil kesininya. Kalau saya psikologi juga mungkin saya nggak tahu segitunya, yang begitunya gitu. Kalau sekarang saya di sini, saya tahu teman-teman terapis ngomong apa. Nyambung. Saya nyambung. Dokter ngomong apa, saya nyambung. Guru ngomong apa, saya nyambung. Psikolog ngomong apa, saya nyambung. Ternyata itu. Tidak ada yang tahu, Tuhan yang sudah menentukan jalan saya sampai ke sini. Dan 25 tahun berikutnya kita kemudian ketemu. 25 tahun berikutnya ketemu dengan gitu ya. 25 tahun sih bukan waktu yang ini loh Pak. Pak, kalau tadi kita lihat dari sudut pandang saya ngelihat Pak Agus mengabdi 25 tahun. Teman-teman di sini ada nggak Pak anak mungkin murid YPAC Jakarta atau siapapun yang
selama itu juga ada di sini gitu Pak? Tadi kan ada sebagian yang sudah terjun lagi ke masyarakat. Ada. Gitu. Ada yang masih di sini ada gitu loh ya. Karena kami di YPAC juga membuka peluang bagi alumni-alumni yang memang mereka punya potensi untuk ya dikasih kesempatan lah mereka untuk bekerja di sini, untuk magang di sini, sehingga saya masih ketemu dengan mereka. Gitu. Magang kayak gimana Pak? Maksudnya magang menarik? Mereka gitu? boleh, kita tidak membuat mereka sebagai karyawan tetap, tapi mereka boleh melaksanakan aktivitas aku seperti kalau aku bekerja seperti apa. Nah, itu dapat kesempatan. Boleh tidak? Boleh. Kita carikan tempat yang sesuai, tentu saja juga mereka yang akan magang yang pas memang ada cocok peluangnya ada di sini gitu, mereka boleh. Gitu. Itu di YPAC diberikan kesempatan. Di YPAC ini beberapa karyawannya, guru itu ada 1 apa 2 itu yang alumni dari sini. Tenaga kami, instruktur di unit karya juga alumni dari sini. Nah, terus yang membantu kami di front office juga 1 dari sini. Alumni dari sini. Itu kita buka peluang kok seperti itu. Jadi kalau ditanya, ada nggak Pak di antara itu mereka yang sampai sekarang masih ada? Ada. Cuman statusnya berubah dari siswa menjadi tenaga magang gitu ya Pak ya? Iya. Dan tentunya itu udah kenal Pak Agus dong Pak. Kan udah. Jadi ngomongin usia kerja lagi nih. Pak Agus nggak apa-apa deh ngomong usia kerja asal jangan usia beneran usia aja. Beneran ya. Tadi Pak Agus ada cerita bahwa ini mah Pak Agus lubang semut di YPAC juga tahu. Itu maksudnya apa teman-teman lo yang bilang? Iya teman-teman yang mulai beli itu. Iya karena mungkin saya termasuk yang dianggap sekarang seniornya di sini gitu, dan saya tahu banget selak beluknya gitu ya. Saya kasih contoh misalnya dalam satu ketika YPAC itu akan kedatangan kunjungan dari tamu negara. Itu persiapannya itu kita beberapa hari sebelumnya tuh sudah urusannya dengan Setnek, Sekretariat Negara. Udah diundang meeting ke sana, ke kantornya lah. Mereka datang ke sini, survei lokasi dan sebagainya. Gitu. Sampai kalau nanya-nanya misalnya toilet yang mau dipakai nanti yang mana, mereka akan pemeriksaan. Nah saya tuh ya sampai saya kasih tahu gitu loh, atas yang lubang yang bisa kira-kira orang untuk masuk tuh dari mana, saya harus tahu. Dan saya tahu gitu loh. Jadi saya kalau misalnya ada lampu bagian situ mati, jalannya dari mana, saya tahu. Coba kamu naiknya dari sono gitu. Kenapa di situ mati gitu. Nah, saya tuh sampai tahu seperti itu gitu loh. Terus ya yang hal-hal seperti itu yang membuat teman-teman ada yang bilang ke saya, Pak Agus mau lubang semut di YPAC juga tahu. Mungkin dalam 25 tahun itu saya jadi kenal lebih banyak dari apa yang ada di YPAC. Karena di periode 25 gedung YPAC itu berubah berapa kali. Sampai dengan yang sekarang. Sampai sekarang. Iya. Transformasi terus ya. Iya. Tapi ini hal penting loh. Karena terutama buat yang bekerja gitu ya, salah satu indikator sales itu bagus apa enggak adalah dia tahu nggak kantin makanan murah yang enak di tempatnya gitu kan ya. Jadi mengenal Medan ini adalah sesuatu yang memang penting banget buat kita semua, termasuk juga buat orang tua kali ya Pak ya. Iya. Maksudnya kalau kita mau nyekolahin anak ya kita juga perlu tahu dong seluk beluknya sekolah ini, karakteristik murid-muridnya, karakteristik sekolahnya dan lain sebagainya nih hal penting sebetulnya, dan itu yang membuat kita langgeng 25 tahun nih buktinya. saya 25 tahun itu di posisi ini saya baru sebagai direktur pelaksana ini apa ya? Baru berapa tahun nih Pak? Barunya tadi Bu Kiki baru 10 tahun. Kalau di direktur pelaksana nih saya jalan 3 mau 4 gitu loh ya. Jadi ini amanah yang saya percaya, Tuhan kasih saya kesempatan ini, ada yang Tuhan titipkan pada saya gitu. Jadi ini adalah tantangan yang akhirnya saya terima, walaupun dengan berat hati saya harus melepas. Kalau buat saya awalnya saya rasanya melepas separuh nyawa. Gimana tuh Pak? Jadi kenapa saya bilang melepas paruh nyawa? Karena passion saya itu adalah ngajar. Passion saya itu adalah dengan anak-anak. Gitu loh. Jadi ketika saya mendapat kesempatan ini, diamanahi ini gitu loh, diserai amanah ini, itu saya butuh waktu, pada waktu itu sekitar 1 mingguan untuk mikir. Saya harus tanya istri saya,
Bu, kalau saya nggak jadi guru lagi gini-gini kamu gimana? Harus tahu kan, karena dia yang akan jadi pendamping saya. Stresnya saya di pekerjaan saya kan istri saya yang akan merasakan. Iya. Jadi saya kan harus ngomong sama dia gitu. Dan saya juga tanya teman-teman kerja saya, kalau saya misalnya nggak jadi guru lagi, nggak bersama kalian gimana gitu. Karena itu betul-betul luar biasa buat saya. Tapi selama itu saya bilang saya kehilangan separuh nyawa. Dan itu yang membuat saya kenapa separuh nyawa, passion saya tuh memang di ngajar. Passion saya di ngajar. Saya ngajar itu lucu. Jadi pindah-pindah itu dari SMP yang pertama. Iya. Saya berapa tahun di SMP, tapi mengajar bahasa Inggrisnya tetap. Iya. Gitu. Lalu pindah ke SD, ke SMA, lalu ke TK. Terakhir Lompatannya SMA ke TK jauh ya Pak? jauh, iya. TK pada waktu itu tantangannya luar biasa. Iya Karena dong. pada saat itu adalah mulainya anak-anak yang dalam kondisi lebih berat. Oh. Jadi sebagai gambaran, anak-anak dengan kondisi disabilitas yang masuk di YPAC tahun-tahun kebelakangan ini kondisinya lebih berat. Oh. Lebih berat ya. Jadi benar-benar yang istilahnya secara derajat itu mereka lebih susah gitu loh. Ketemu nih lagi ngobrol gini ngajar, anaknya cuma 2 muridnya, 2 atau 3. Saya sedang diem di sini sedang membantu murid yang satu, tiba-tiba Mas Uya murid saya udah masuk di kolong meja. Dia tantrum. Oh. Gitu loh. Jadi betul-betul kondisinya tuh anaknya yang masih harus minum obat, yang dalam terapinya harus rutin, yang dalam pengawasan dokter, bahkan dokternya sendiri punya catatan. Dan saya harus tahu, guru tuh harus tahu, Ma ini anak ini minum obat. Kalau misalnya di sekolah belajar bukan waktunya istirahat, tapi ibunya harus meminumkan obat, Ya harus. itu kita harus ngerti. Iya. Jangan mah nanti belum waktunya istirahat, nggak bisa gitu. Iya, gitu loh. iya. Nah itu tuh kan kita harus kawin gitu loh. Iya. Harus kawin betul dengan keluarga gitu kan. Nah itu di terakhir saya megang di dunia anak-anak di TK, toddler, anak-anak kecil itu saya ketemu banyak hal yang luar biasa yang menurut saya itu adalah menjadi guru buat saya. Jadi saya guru tapi saya mendapatkan pelajaran dari guru-guru dan guru-guru saya adalah anak-anak itu. Jadi ketika anak-anak itu manggil saya ayah, saya manggil mereka kamu gurunya ayah. Gitu loh. Saya punya pengalaman menarik. SMP, saya jadi wali kelas. Di awal tahun, anak saya kebetulan anak kelas 3. Zaman dulu belum ada kelas 9. Benar. Gitu. Saya masih ketuker-tuker sampai sekarang. Ya. Kelas 3 SMP. Terus, saya bilang gini, kebetulan ini anak yang waktu itu teman-teman bilang ini anak yang kelas sulit. Cowok semua, 5 orang, bandel-bandel. Ada yang suka berantem, itu bahkan sampai berantemnya kita bawa ke tengah lapangan sekolah. Nah, kamu kalau mau berantem di sini aja gitu loh. Tunjukin, benar-benar gitu. Tapi habis itu mereka rangkulan. Oh lucu gitu. banget. Iya, seperti itu. Ini nih anak-anak seperti ini. Dapatlah saya jadi wali kelasnya mereka. Guru baru, guru 2 tahun. Dipegangin dapat kelas yang kayak begitu. Kan saya Kayak dikerjain ya Pak? Apa yang bisa saya lakukan dengan mereka? Saya tantang mereka. Bapak kasih hadiah, kita akan liburan akhir tahun, pergi ke Jogja tanpa orang tua. Wih. Asal kalian semua lulus ujian nasional. Saya tantangin gitu. Oke, siap. Oke, saya panggil orang tuanya. Mah, Pak, nih anak-anak udah janjian sama Pak Agus. Kalau anak-anak setahun ini belajar benar, ujiannya lulus, maka anak-anak akan libur ke Jogja tanpa didampingin papa sama mama. Perginya hanya dengan Pak Agus. Waduh. Berat kan? Saya tantangin benar. Orang tuanya? Orang tuanya oke, setuju. Maka mama dan papa punya kewajiban nabung ya. Iya dong. Iya benar. Mereka nabung. Ada anak-anak nabung.
nabung, belajar benar-benar. Harinya mau ujian, saya kena sakit kuning. Jadi pada saat mau ujian, Harusnya persiapan makin intens. ya kira-kira ujiannya hari Minggu depan gitu. Saya 3 minggu sebelumnya itu sakit kuning, yang saya nggak bisa masuk kelas. Saya masih ngontrak, kontrakan saya di lantai 2, rumah kayu di daerah Cipete Utara. Anak-anak tuh datang nangis sama ibunya. Saya bilang, kalau ke rumahnya bapak, ke kontrakannya bapak, ambruk. Saya bilang gitu. Nggak bisa kayak begitu. Kalau mau datang satu-satu ya, jangan gitu. Saya mau bilang mereka nggak boleh datang, nggak bisa. Iya. Mereka datang dengan orang tuanya. Itu nangis, minta saya bisa, nggak ada bapak gimana nih, kita nggak ada semangat segala macam. Karena mereka sudah sampai in the last chapter gitu loh. Last chapternya mereka untuk, karena tujuannya bukan lulus sebetulnya. Jogja. Tujuan mereka adalah Jogja. Iya. Tapi tiketnya adalah gue harus lulus. Iya. Aja. Dan ternyata saya dikasih sama Tuhan izin. Saya bilang sama dokter, bolehkah saya datang? Boleh. Harinya ujian saya datang. Mereka minta doa bareng sama saya. Doa bareng pagi-pagi sebelum masuk ke ruangan. Sudah masuk ke ruangan, Bapak pulang ya. Kok Bapak ayah pulang. Ayah pulang ya gitu. Ya makasih gitu. Yang nangis bukan anak, Bapak. mama papahnya. Oh. Jadi mama papanya tuh yang worried gitu loh, takutnya spirit anak-anak ini down gitu loh, orang tuanya. Anaknya mah cuek aja, karena mereka yakin mereka bisa. Dan itu yang saya tanamin sama mereka. Kamu tuh bisa, tinggal sekarang tergantung kamu. Kalau kalian mau tunjukkan. Kalau kalian tidak mau tunjukkan, ya sudah, jadilah kalian seperti apa adanya. Saya bilang gitu. Mereka bisa gitu, orang tuanya yang bisa nggak, Khawatir. Sambil juga deg-degan, Pak, kalau anak-anak lulus bisa pergi beneran nggak? Dan akhirnya terbukti mereka lulus. Dan saya harus penuhi janji, liburan itu saya ke Jogja. Naik kereta api, saya bilang, kereta api Gambir itu kan rata ya? Iya. Jadi anak-anak yang 2 bisa jalan, tapi sambil sempoyongan kondisi CP-nya. Kalau pernah lihat videonya JPAC, ada kondisi anak yang bisa jalan seperti itu. 1 anak jalan menggunakan walker, jadi kita bilang bajai. Iya. Walkernya itu kayak roda segitiga yang bisa dilipat-lipat dibuka gitu. Nah, anak saya 5, yang pergi 4, yang 1 nggak bisa pergi karena ibunya sakit. Gitu. Yang 1 lagi kursi roda. Saya pergi ke Jogja membawa anak dengan kondisi disabilitas 4. Iya, rempong juga ya Pak? Rempong, tapi seneng. Gitu loh. Dan naik kereta saya bilang, boleh mama papa antar sampai di kursi. Selebihnya dadah. Kursi kereta atau kursi tunggu Pak? Kursi kereta. Jadi masuk kan, karena anak-anak kan harus dibantu. Naruh tas, naruh segala macam. Kebayang nggak gimana saya ngurusin, yang masukin koper kan mama papanya. Nurunin kopernya itu. Nuruninnya kan. Saya bilang gini, kamu nggak usah takut, yang mau nolong kita banyak kok. Kita bisa pergi sampai, bisa datang sampai di hari ini dan kita bisa pergi, itu Tuhan udah kasih izin. Tandanya kalau Tuhan kasih izin kamu nyampe ke Jogja. Kalau Tuhan nggak kasih izin kamu nggak bakal berangkat ke Jogja. Sudah, jangan mikir macam-macam. Kulinya banyak yang ngangkutin koper. Yo. Porter banyak banget yang ngangkutin barang. Kenapa mesti repot? Saya hanya fokus bagaimana anak ini bisa keluar, bisa pergi. Kita nginep di hotel dengan uang tabungan mereka. Wah, seru kita banget. Jalan-jalan 1 minggu. Itu mereka pengalaman tak terlupakan ya Pak? Seumur hidup. Borobudur lihat di bawah-bawah aja tuh ya, karena kan naiknya. Sampai 2 truk. Yang kursi roda gimana Pak? Enggak, yang kursi roda nunggu di bawah. Kursi roda nunggu di bawah. Tapi yang bajai itu dia kan masih bisa jalan. Iya. Jadi pelan-pelan. Dia nggak pakai ininya. Karena itu kan kalau mau naik ke Candi Borobudur kan ada pegangannya tuh. Iya. Pakai itunya. Ya dia pegangan merayap. Sampai di atas dia duduk. Yang penting aku sudah sampai di atas Borobudur. Itu tidak terbeli. Iya. Hal-hal kayak gitu yang nggak terbeli itu. Dan itu yang membuat mereka termotivasi
untuk bisa menjadi sesuatu. Tapi poinnya tuh mereka bisa mengerti instruksi, bisa memahami Oh, iya. motivasi, Iya, bisa kita suruh tunggu, bisa banget ya Pak ya? bisa. Tergantung kita kok. Jangan pernah menyerah, karena mereka sebetulnya adalah manusia biasa seperti kita. Benar-benar. Tinggal bagaimana pendekatan kita pada mereka, maka mereka akan menjadi orang yang seperti kita inginkan. Bukan harus jadi seperti kita inginkan, tapi mereka boleh berkembang seperti yang mereka inginkan, dan kita bisa bantu mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Oke, last question dari saya Pak, pertanyaan terakhir. Tadi kan penuh pergumulan untuk menerima amanah sebagai direktur pelaksana. Iya. Sekarang kan sudah mengemban amanah itu. Ada harapan nggak Pak dengan amanah ini? Apa sih yang pengen Pak Agus memberi, apa yang ingin Pak Agus karyakan, berikan, atau amanah ini pengen Pak Agus isi dengan gimana Pak? Boleh bagi-bagi nggak Pak? Siapa tahu. Boleh sekali. Ini dia. Boleh sekali ya. Amanah yang pertama adalah, ini amanah yang kasihkan dari yayasannya, Iya. dari YPAC-nya, kasih amanah ke saya. Tapi saya tahu sebetulnya yang nitipin amanah itu adalah Tuhan. Kita perlu banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seperti apa sih sebetulnya disabilitas itu harus diperlakukan. Seperti apa sih sebetulnya disabilitas itu bisa berkembang. Seperti apa sih disabilitas itu bisa dikuatkan. Gitu loh. Seperti apa disabilitas itu akan berinteraksi dalam lingkungan. Itu PR besar. Oke. PR besar. Jangan pernah melihat, mohon maaf ya, mungkin contohnya banyak yang sudah ada di televisi, di sosial media, Iya. disabilitas yang bisa atau bisa jadi seseorang. Tapi mereka itu dengan kondisi yang tingkat disabilitasnya tidak terlalu berat. Gitu loh. Tapi tentu saja dalam kondisi yang tidak berat pun mereka sudah berjuang untuk bisa jadi seperti itu. Betul. Jangan lupakan ada teman-teman dengan kondisi disabilitas yang lebih berat. Mereka ini juga harus bisa dapat kesempatan seperti mereka yang lain. Betul. Gitu loh. Nah ini luar biasa, ini adalah PR. Kebetulan di YPAC ini adalah lembaga yang diantaranya melayani anak-anak dengan kondisi disabilitas yang sedang keberat ini. Gitu loh. Jadi PR buat saya adalah bagaimana mereka itu, masyarakat tahu ini loh kondisi disabilitas, jangan pernah malu untuk berteman dengan mereka, jangan pernah ragu untuk menyapa mereka, jangan pernah takut untuk memberi kesempatan pada mereka. Itu PR. Bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang kondisi ini. Dan kalau saya mau lihat lagi ke atas, ini sebetulnya adalah titipannya dari Allah. Iya. Karena pasti Allah minta supaya masyarakat ini butuh orang-orang yang ayo dong ngertiin dong disabilitas tuh kayak begitu gitu loh. Nggak cuman sekedar butuh. Kalau ketemu disabilitas, saya selalu bilang kepada siapapun yang datang ke YPAC, waktu saya masih jadi guru pun, kami tidak butuh ibah. Ingat, karena pertama kali ketemu dengan orang disabilitas, pasti ketemunya apa? Kasian. Kasihan. Kami tidak butuh kata kasihan. Jadi gimana Pak? Kami butuhnya kesempatan. Kasihan itu karena apa? Karena kita tidak yakin. Oke, ini penting. Kasihan itu karena kita tidak yakin. Kok ada sih yang kayak begitu? Iya. Nah itu kan pertanyaan. Munculnya dari mana? Karena tidak tahu kan. Gitu. Jadi kita harus kasih tahu gitu loh. Jangan kasihan. Kita nggak butuh kasihan. Tapi kalau udah kasihan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh Anda semua supaya tidak jadi kasihan, supaya jadi proud, supaya jadi kebanggaan buat kita yang orang-orang awam melihat mereka, oh ternyata kamu bisa toh. Dan buat kita yang disabilitas juga, oh saya bangga juga, saya mampu. Ternyata saya mampu, saya bisa. Nggak butuh kata kasihan. Ini manusiawi banget loh Pak. Saya pun anti kerja sama saudara. Maksudnya waktu lulus kuliah gitu ya. Karena saya nggak mau, saya kerja karena itu saudaranya dibantu gitu.
kita sebagai manusia pengen menunjukkan bahwa kita nih bisa gitu ya Pak ya. So ketika kita ketemu dengan adik-adik atau teman-teman disabilitas, alih-alih kita kasihan, kita kasih kesempatan. Misalkan Pak, saya tidak ada kesempatan, dalam artian adalah ya nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Sesimpel memberikan kesempatan ngajak ngobrol, apakah itu termasuk kesempatan Pak? Apa kabar? Iya. Kesempatan dia untuk bersosialisasi dengan saya. Bahkan kalau bertemu, tolong dong jangan ditatap dengan sinis. Atau jangan, saya boleh praktek ya, begini. Mohon maaf. Saya anggap Uya ini disabilitas. Ya. Ketika pertama kali bertemu, kadang-kadang kita begini matanya. Saya buka kacamata biar kelihatan. Body language kita sudah berbeda. Boleh berdiri? Boleh. Bahkan di depan sedikit. Kalau mau berjalan ketemu, saya akan begini. Oh. Tapi bukan, maksudnya kan jalan begitu kan kita, saya Pak Agus, saya nggak akan gini Pak. Kan? Bukan. Oh. Yang saya praktekkan bukan menjauh itu. Dia. Minggir. Takut kesentuh. Takut kesenggol. Bukan itu. Ketemu papasan biasa aja. Nyapa. Ya biasa aja. Kalau mereka butuh ya kita biasa aja nyapa mereka. Jawab aja mereka butuh apa. Kadang-kadang lagi di tengah antrian ada orang yang butuh, ada disabilitas, terus nanya sesuatu atau kita lihat dia butuh sesuatu, kemudian kita enggan membantu, kita lemparin yang di belakang, tuh. Nah, itu kan? Iya kan? Seperti itu. Iya. Sesimpel itulah. Memanusiakan mereka. Iya. Ya mereka sama seperti kita. Ketemu ya sapa. Ngobrol biasa aja. Kalau dia tanya ya nggak apa-apa. Gitu loh. Okay. Ketemu pun matanya bukan beda loh. Mata sayang, mata cinta, mata jijik, mata sinis, itu sorot matanya kebaca. Oleh mereka bahkan. Oleh mereka. Dan saya pun, kita pun sebetulnya tahu. Saat ini saya lihat matanya Mas Uya adalah mata yang, iya enggak sih Pak Agus ngomong gitu, gitu. Bertanya-tanya, matanya tuh kelihatan sorot matanya. Iya, mata penasaran. Mata penasaran kelihatan. Mas Uya saya tahu pasti bisa membedakan kok matanya anak yang ingin tahu dengan mata anak yang takut, tuh pasti tahu. Iya. Iya, gampang. Bener. Kita udah latihan semenjak pacaran, mata tidak pernah bohong gitu ya. Saya nggak mau ngomong gitu. Nanti diomongin lagi sama 25 tahun. Tapi yang penting ketika kita ketemu biasa saja. Iya. Anggaplah dia ya sama aja manusia gitu ya Pak ya. Sampai lupa kacamata. Iya, sampai lupa. Saking serunya ya Pak ya. Oke. Demikian. Jadi semoga ini memberikan insight buat kita semuanya bahwa jujur saya juga kebetulan kan saya background psikologi ya Pak. Saya juga berusaha untuk hal itu meskipun saya nggak tahu. Kadang-kadang yang kalau tadi Pak Jerry bilang impuls kita atau insting kita tiba-tiba begitu, kita perlu melatih diri gitu ya Pak. Maksudnya memang saya tahu teman-teman mungkin sebagian stigmanya masih bagaimana, tapi ayo kita belajar untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan dan bukan rasa kasihan buat teman-teman kita. Bukan rasa kasihan. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah kesempatan. Kesempatan. Iya. Kesempatan sesimpel kesempatan buat bersosialisasi, kesempatan untuk ngobrol, untuk apapun. Apapun. Yang simpel-simpel pun nggak apa-apa. Nggak harus kasih kesempatan. Ayo, saya ada Excel, silakan diinput. Nggak harus gitu ya Pak ya. Tapi kesempatan untuk bersosialisasi, untuk hidup sebagai manusia itu. Kesempatan untuk mereka membuktikan bahwa mereka itu ada. That's it. Aduh. Itu sama dong kayak kita. Bener. Kita nggak dikasih kesempatan, bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau? Bener. Setiap kita mau sesuatu cut, kita mau apa potong, kita mau begini tutup. Yang ada kita menutup diri. Padahal bukan itu sebetulnya. Itu. Mereka pun sama. Bener. Itu aja. Ini closing yang sangat powerful. Terima kasih. Yang penting kita berikan kesempatan karena Anda pun menginginkan kesempatan.
saya pun menginginkan kesempatan, semua orang menginginkan kesempatan, bukan rasa kasihan. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya Pak. Sama-sama. Sharingnya Pak, cerita 25 tahunnya dan semuanya buat kita semua. Semoga ini menginspirasi Anda semua. Dan jangan lupa, kenali, sayangi, dan peduli cerebral palsy gitu ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda dan juga keluarga. Siapa tahu ini membantu semuanya. Saya Uya pamit, Pak Agus pamit. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sore, dan juga malam. Parenting Podcast. All about parents.